Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Tamara, NIM 19042180 akan menjelaskan tentang strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam pengembangan organisasi, yang meliputi pertama, rancangan pembangunan pekerjaan, yang kedua, tim kerja yang mandiri, yang ketiga, gugus kendali mutu, dan yang keempat, mutu hidup kekaryaan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang rancangan bangunan pekerjaan. Bagi para praktisi dan teoritisi manajemen, masalah rancangan bangunan pekerjaan bukanlah hal yang baru. Bahkan, asal-usul pendekatan ilmiah tentang rancangan bangunan dapat ditelusuri pada pemikiran Frederick W. Taylor yang dikenal sebagai pelopor atau gerakan manajemen ilmiah yang pada tahun 1991 melakukan studi yang disebut sebagai studi waktu dan gerak. Dalam studinya, Taylor menemukan bahwa produktivitas para karyawan, tepatnya bekerja rendah, dan penyebab utamanya ialah karena banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Dua teori yang menonjol dalam kaitan ini ialah teori pekaryaan pekerjaan dan teori karakteristik pekerjaan. Teori pekaryaan dan pekerjaan agar rancangan bangunan ulang pekerjaan menjadi suatu instrumen perkayaan pekerjaan, hal-hal berikut mutlak perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, rancangan bangunan harus merupakan faktor motivasional bagi para karyawan untuk menampilkan kinerja yang lebih memuaskan. Yang kedua, rancangan bangunan pekerjaan harus bersifat tailor-made, dalam arti disesuaikan dengan situasi spesifik yang dihadapi oleh penyelesaian tugas. Yang ketiga, pekerjaan harus berupa satuan pekerjaan yang alamiah dan utuh, yang berarti tidak semata-mata memperhitungkan jenis spesialisasi yang diperlukan oleh para karyawan, meskipun spesialisasi tetap penting dalam organisasi yang besar dan kompleks. Yang keempat, berikan pekerjaan yang semakin sulit kepada karyawan dengan berlebih dahulu menyelenggarakan pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru. Yang kelima, memberikan wewenang yang lebih besar kepada peta karyawan, terutama untuk partisipasi pengambilan keputusan yang penting dan sulit. Selanjutnya, yang kedua, tentang tim kerja yang mandiri. Tim mandiri itu sendiri terdiri dari karyawan yang bekerja dengan pengawasan minimum serta merotasi pekerjaan dengan tujuan untuk menghasilkan keseluruhan produk atau layanan, atau setidaknya satu aspek atau bagian lengkap dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, gugusan kendali mutu. Gugusan kendali mutu adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala, misalnya sekali seminggu atau sekali sebulan, untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bersama, pada mulanya menyangkut pada bidang produksi. Pemahaman tentang pembentukan dan pemanfaatan gugus kendali menyangkut hal-hal sebagai berikut. Dalam suatu gugus kendali mutu biasanya terdapat dari 3 unsur, yaitu yang pertama, para anggota, seorang pimpinan kelompok, dan seorang yang berperan sebagai fasilitator. Meskipun tidak ada rumus yang pasti tentang jumlah keanggotaan khusus, pengalaman menunjukkan bahwa keanggotaan tersebut bervariasi dari 3 hingga 15 orang. Yang kedua, pemimpin kelompok, yang dapat dijabat oleh seorang penyelia formal atau seorang pimpinan informal yang disepakati bersama, bertindak selaku moderator dan pengarahan kegiatan gugus. Yang ketiga, organisasi pengangkat dan mempekerjakan seorang fasilitator yang bertindak sebagai konsultan tetapi dia bukan anggota gugus. Yang keempat, kelompok manajemen, baik media maupun puncak, memberikan dukungan yang diperlukan oleh gugus dan akhirnya menyetujui atau menolak saran-saran yang diajukan oleh gugus. Dan yang materi terakhir tentang mutu hidup kekaryaan. Salah satu upaya dalam dunia kekaryaan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang terasa diabaikan itu ialah dengan menerapkan teknik peningkatan mutu hidup kekaryaan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Quality of Work Life, disingkat sebagai QWL. Singkatan mana untuk mudahnya digunakan selanjutnya dalam karya tulis ini. Penekanan pelaksanaan program QWL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah,
yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Penekanan pelaksanaan program QL diletakkan pada para karyawan tingkat rendah, yaitu mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat teknikal dan operasional. Meskipun sebagai konsep, ia merupakan suatu program yang mencakup semua lapisan orang dalam organisasi. Karena itulah QWL sering dipandang sebagai kegiatan PO yang berlangsung pada lapisan bawah organisasi. Cara lain untuk mengemukakan ide-ide pokok dalam QWL yang sebagai filsafat manajemen ialah dengan menekankan bahwa yang pertama, QWL merupakan suatu program komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan tuntunan. Yang kedua, QWL memperhitungkan tuntunan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan yang mengatur pencegahan tindakan yang diskriminatif, perlakuan para pekerja dengan cara-cara yang manusiawi dan ketentuan sistem imbalan seperti upah minimum. Yang ketiga, QL mengakui beberapa serikat pekerja dalam organisasi dengan berbagai peranannya, memperjuangkan kepentingan para pekerja, termasuk dalam hal upah dan gaji, keselamatan kerja, dan penyelesaian pertikaian perburuan berdasarkan berbagai ketentuan normatif yang berlaku di suatu negara tertentu. Yang keempat, QL menekankan pentingnya manajemen yang pada hakikatnya berarti penampilan gaya manajemen yang demokratik, termasuk penyelidikan dan simpatik. Yang kelima, mencakup pengertian tentang pentingnya tanggung jawab sosial pihak manajemen dan perlakuan manajemen terhadap para karyawan yang dapat bertanggung jawab secara etis. Baiklah, mungkin sekian hasil materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.